awal bisa bikin kedai kopi nih awalnya gimana tuh kalau boleh tahu? Kita iseng aja deh buka kedai kopi. Ini kan usaha coffee shop banyak sekarang kan. Sebenarnya bisnis begini untung apa rugi sih kalau lo boleh jujur gitu loh. Ini di Galaxy ini aja waktu itu 2021-an ya kira-kira. Pas Covid. Pernah ngitung gue di atas 100. Untuk menjaga kompetitif lo dengan kompetitor lo gimana? Gue mulai jual beli mesin espresso. Ada salah satu IO ngajak. Mau untuk tahu ngajar, keseruan obrolan mereka? Kementerian Industri. Yuk kita saksikan sampai selesai, supaya bertambah wawasan kita. Agar tidak ketinggalan konten dari channel Tio and Friends, jangan lupa ya like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Kita kembali lagi di Ricardo Tio and Friends. Nah, kali ini temanya spesial banget nih. Temanya tentang usaha kopi dan lika-liku usaha kopi di Indonesia. Nah, kita ini sekarang ada di Kopi di Mari, Grand Galaxy Bekasi. Kalau teman-teman mau datang ke sini nih ada nih. Cantik, namanya Kopi di Mari. Nah, gua sebagai host di sini Bang Tio dan co-host Bang Raymond. Nah, ini yang punya nih, namanya siapa Bang? Bang Jonathan ya? Jo. Bang parkir saya di sini. Bang Jonathan. Ini ownernya nih. Dia bukan cuman coffee shop, tapi terima jual servis AC, servis mesin kopi. Mesin kopi lah. Ya, mesin kopi ya kan. Wah, AC. Maklum bawa gua AC soalnya, guys. Gitu. Ya udah, mulai Bang Raymond gimana? Mau apa yang mau ditanyain sama Bang Jonathan? Oke. Ini kita santai dulu aja kali ya. Iya. Jadi kan karena bisnisnya di kopi, jadi mungkin mau nanya dulu nih, awal bisa bikin kedai kopi nih awalnya gimana tuh kalau boleh tahu? Awalnya iseng doang. Jadi dulu suka nongkrong di rumah teman, biasalah namanya anak muda kan nongkrong. Gak jauh-jauh dari mabuk ya kan, jauh-jauh dari mabuk gitu. Terus kayak, wah ini nggak produktif nih tongkrongan nih, harus bikin sesuatu nih apa yang produktif. Nah waktu itu iseng-iseng lah. Jadi 2012-an tuh kan mulai hype kopi tuh, mulai naik lah ya. Seduhan-seduhan ribet segala macem. Jadi gue masuknya juga nggak sengaja sih, gara-gara zaman-zaman nakal dulu, pelarian lah. Apa tuh nakalnya tuh, tahu tuh? Ada deh, pokoknya bikin kenceng aja. Gitu. Pokoknya sekarang udah jangan ditiru lah. Aku sudah gemuk. Jangan ditiru lah ya. Jangan ditiru lah ya. Iya, jadi gue gampang banget candu lah. Nah, gue begitu mau cabut dari dunia itu, gue cari candu yang legal. Akhirnya kenal lah kopi seduhan-seduhan yang agak ribet. Jadi gue nemu mainan baru. Nah, habis itu di tongkrongan tadi tuh yang kita cuman mabok-mabokan, gitar-gitaran nggak jelas, yuk bikin sesuatu yuk. Dia awalnya gue bangun ini tuh berdua sebenarnya sama temen gue. Siap. Jadi gue berdua sama temen gue, terus kita iseng aja deh buka kedai kopi di emper-emperan jalan gitu, di halaman ruko. Oh, malah pinggir jalan gitu? Iya, di halaman toko listrik. Itu masih punya teman. Di daerah mana tuh, kalau boleh tahu? Di Bekasi Timur. Bekasi Timur, awal-awalnya di situ. Tadinya cuman mau itu aja, mengalihkan daripada kita nongkrong cuman hahaha nggak jelas, mabok yuk, produktif yuk, ngapain bikin kedai kopi. Kebetulan lagi hobi-hobi ngulik tuh waktu itu tuh. Akhirnya 2014 lah ya, bangunlah si kedai ini. Jalan berapa bulan, gue lanjut sendiri akhirnya, temen gue mundur. Kenapa mundur dia? Oh, gue nggak tahu sih, mungkin nyalek. Dia mau gawe katanya. Oh, kan mau nyalek. Kan 2014 terus. Capek katanya. Usaha kan apa ya, namanya awal-awal kan merintis. Wah, pasti jatuh bangun lah. Duitnya nggak ada, capek doang gitu. Ya. Akhirnya gue lanjut sendiri, ya sampai sekarang dia akhirnya apa deh, palu gada lah kopi kita kerjain semua.
Gua kan menyambung omongan tadi Bang Raymond tuh, Bang Jo. Nah, ini kan usaha coffee shop banyak sekarang kan. Sebenarnya bisnis begini untung apa rugi sih kalau lo boleh jujur gitu loh. Buat Kalau- share ke teman-teman. Kalau untung pasti untung, yang buntung juga banyak. Gitu. Ya, Itu kan balik lagi ke ownernya, ya, Iya, rezeki. balik lagi ke rezeki sama cara kita nge-treat bisnis kita lah. Maksudnya di bisnis apapun ya kurang lebih sama ya. Kayak dulu zamannya distro lagi rame, semua buka distro. ya, Ya. betul. Tapi yang bertahan ya bertahan tambah besar. Betul. Yang Betul. bubar ya bubar gitu kan. Benar, Kopi kan benar. kurang lebih gini juga. Ya, Kan 2016 18 lah sebelum pandemi itu kan sebenarnya lagi booming-boomingnya tuh kan. Iya. Di mana-mana buka kedai kopi. Kopi benar. Ini di Galaxy ini aja waktu itu 2021-an ya kira-kira. pas Covid. Pernah ngitung gua di atas 100 satu perumahan ini doang. 100 coffee Kedai shop. kopi ya. Terus untuk menjaga kompetitif lo dengan kompetitor lo gimana? Ya akhirnya kita pelan-pelan switch bisnis, bukan switch bisnis sih. Kita lihat apa nih peluang yang belum ada di sini gitu. Awalnya kan kita hanya kedai kopi, terus 2016 tuh gue mulai ngerosting. Akhirnya buka jasa roastery sama supply biji kopi ya ke kafe-kafe lain. Habis itu 2019 gue mulai jual beli mesin espresso. Jadi nggak sengaja sih gara-gara waktu itu gue pengen upgrade ke mesin espresso karena awal banget kan gue mulai itu pakai mesin kecil tuh, mesin rumahan gitu. Yang biasa lah ya. Ya, terus akhirnya, gue beli mesin espresso yang gede yang commercial grade gitu. Gue cari second. Habis itu setelah dipakai berapa bulan, 8 bulan kalau nggak salah, Jual lagi. lagi goncang nih keuangan. Gue kecilin gue jual lagi nih buat nutupin operasional. Cuan tuh. Malah cuan. Wih, Malah cuan karena gue dapat Malah murah besar banget. ya. Second tuh dapat murah banget. Terus gue jual ikutin pasaran, gue malah cuan. Akhirnya gue pikir, kenapa gue nggak jual beli aja? Nah, gara-gara jual beli itu, akhirnya belajar servis. belajar servis. Karena kan mesin espresso keluar masuk tuh, kondisinya macam-macam. Karena kita ngandelin teknisi dari luar kan agak sulit, karena biasanya dia terikat sama perusahaan kan, nggak boleh nyervis di luar brandnya contoh. Terus pelan-pelan kita lihat-liatin, ngapain sih kerjaannya? Oh kayak gini, belajar. Akhirnya beranilah ngoprek sendiri. Belajarnya secara otodidak tuh. Iya, terdidak. Sama ada temen yang bantuin di sini Ada juga. tempat kursus juga gitu. Ya, kalau gue pribadi, kebetulan itu di tahun yang sama, 2019, diajak sama ada salah satu IO, ngajak untuk ngajar di Kementerian Industri. Jadi suka keliling-keliling lah, ngajar barista. Akhirnya lama-lama gue bikin kelas sendiri juga. Gitu. Jadi, Buka kelas juga ya. iya, jadi makanya tadi kalau ditanya untung apa enggak, untung sebenarnya, tapi ya pinter-pinter nyari aja lo di sisi mana. Karena hampir semua kecuali kebun, belum main kebun. Kebun kopi. Belum, kalau yang lain Itu kan hampir butuh semua lah. gede kan? Iya, lumayan besar. Ada rencana ke sana. Mungkin someday, karena itu butuh modal yang agak besar dan waktunya Oke, lama tuh. siap. Kelola dia lama waktu. Nah, ngomongin tentang biji kopi nih. Nah, sekarang kan ya pasti kalau anak-anak sekarang nih kayak kopi-ngopi di coffee shop, terutama ya sorry nih yang gue sebut ya, kayak model Starbucks gitu ya, Iya. yang udah besar lah gitu. Sama kopi-kopi yang memang di kafe-kafe gitu. Nah, itu kan dari rasa segala macamnya kan kayak ada yang bilang memang kalau Starbucks gitu kan lebih mahal ya dibandingin di coffee shop pada umumnya gitu. Nah, itu gimana kalau menurut lo? Bijinya beda kah atau seperti apa tuh? Kalau yang lo tahu? Biji kopi sebenarnya bukan jadi faktor yang bikin dia mahal sih. Yang bikin dia mahal ya satu servis ya menurut gue ya. Servis. Karena lu di situ beli kopi duduk 5 jam pun 6 jam pun kan nggak mungkin diusir kan. Nggak mungkin lah. Jadi sebenarnya lu ke situ sebenarnya beli tempat lah, beli ambience sebenarnya, bukan beli kopinya ya, kopi Iya. penunjangnya aja. Soalnya juga ada yang bilang ya, maaf nih, ada yang bilang ya rasanya sebenarnya lebih enak malah di ini coffee shop gitu dibandingin di Starbucks kayak gitu. Karena kan memang apa ya, kalau dibilang harga ya udah pasti lah. Jauh lebih Dan murah. lebih prestis juga kalau kita ngopi kayak di Starbucks gitu. Iya, kalau di Starbucks tuh kan ibaratnya apa ya? Tadi lu beli tempat lah, beli ambience di situ. Kalau masalah biji kopi sebenarnya menurut gue kita nggak kalah kok, dan sebagian biji kopi mereka juga dari Indonesia. Sebenarnya cuman nggak disebut aja di situ. Kalau lu perhatiin, lu beli di corner yang jual biji kopinya tuh kan ada kadang Sumatera,
Yes. Masih Ada- lokal juga ya. Ada Komodo blend, Komodo Dragon gitu. Itu kan sebenarnya dari Flores. Cuman dia campur memang. Nah, Mix espresso lah. blendnya dia tuh kan nggak dikasih tahu apa. Mungkin Iya. ada Indonesianya juga. Gitu. Nah, ini kan masih yang bahas si Raymond ini, Bang Raymond ini yang terkait apa yang nama brand yang udah ada tuh kan. Nah, itu sebenarnya lu main juga nggak sih kayak jual biji kopi yang Nusantara gitu, misalnya dari Gayo, kayak lu ini nih Gayo, terus kayak apalagi si di Kalang, Bali dan lain-lain itu lu sempat main nggak kayak gitu? Main ada juga. Jadi tergantung kadang gini kan lagi musimnya nih misalnya waktu itu sempet kopi puntang di mana-mana puntang nih lagi naik daun. Iya. Ya, kita adain juga. Terus misalnya kerinci waktu itu sempet naik, kita adain Oh, juga. Jambi ya. Nah, terus yang sekarang tuh kan banyak yang main proses eksperimental nih, Iya. processing dari cherry ke green bean-nya. Kita main juga ngikutin pasar yang lagi rame aja. Oh. Tapi sebenarnya utamanya tuh di espresso blend-nya sih yang kita kencengin ya. oke. Yang daerah-daerah itu pelengkap lah. Terus kalau kan lu main kopi juga kan, nah cuannya tuh lebih gede mana antara lu jual jadi sebagai penyedia kopi atau jasa servis mesin kopi gitu loh? Cuannya, Ya. cuannya lebih gede dari jual beli mesin second. Oh, Sama dari ngajar, karena ngajar ibaratnya gue bawa badan doang, Ah, dibayar lah Bayarnya jasa mahal lah gue ya lumayan lah standar kementerian. masih ngebuka tuh ngajar. Masih. Sistemnya gimana kalau ngajar? Ngajar kalau biasanya kan gue selama ini sama kementerian, dibawa sama IO orang. Hmm. Terus 2022 gue bikin perusahaan sendiri, bikin IO sendiri. Jadi sekarang ada beberapa pekerjaan pemerintah kita pegang juga, tapi gue sebagai IO-nya. Wih, mantap. Mantap itu. Kalau awam mau pengen ngajar ke lo gitu gimana? Bisa dihubungin di mana? Bisa nanti main Nanti bisa di sini. ditulis di komen bisa, gua di ntar ada deskripsi itu. di deskripsi ya. Nah, itu hubunginnya Boleh dari kemana? tuh, boleh tuh. Bisa hubungin ke gue langsung. Nanti kan biasanya dikasih kontak lah di situ ya. Oke, kalau siap, misalnya siap. mau hubungin. Bisa tuh. Gitu. Nah, lanjut Bang Raymond, Ya, apa yang mau nah. ditanyain lagi? Kan kita masih ngomongin tentang masalah biji kopi gitu ya. Selain dari itu kan nih sekarang lagi trennya juga nih kopi-kopi keliling tuh. Oh, Ya kan? kopi goes. Iya, kopi goes ya kan. Nah, Iya. itu tuh gimana tuh? Itu kan mungkin ya perkembangan zaman kali ya. Dari tempat coffee shop segala macam, terus sekarang merambah lagi ke pinggir jalan gitu kan, yang kopi-kopi goes gitu. Nah, itu tuh oh iya, Starling ya, bener Starling. ya. Ini Starling, bukan Starling Elon Musk ya. Ini Starling bener. Starling nih. Iya. Ya kan? Bukan yang Elon Musk tuh, beda. Beda soalnya. Nah, itu tuh lo gimana tuh biar tetap bertahan gitu dengan gempuran-gempuran kopi-kopi yang model-model gitu kan, yang udah ibaratnya yang udah jadi lah gitu. Iya. Kan kalau kayak di coffee shop kan memang kita harus buat dulu kan, mesti diracik segala macam. Nah, itu tuh gimana tuh? Itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih ya, karena kan segmen pasar yang diambil berbeda. Ya, Iya. Kalau yang kopi keliling kan mungkin yang pengen instan, aduh gua ngantuk nih butuh kafein, atau udah biasa lidahnya kopi susuan yang lagi rame, terus akhirnya lewat depan muka nih langsung beli gitu. Tapi kan kalau coffee shop kan sebenarnya tadi bukan hanya jual minuman atau rasa ya, karena sebenarnya apalagi kalau udah yang minumannya campuran gitu kayak kopi-kopi susu gula aren gitu, gua rasa hampir semua coffee shop mirip-mirip aja sih produknya sih, Rasanya ya mirip-mirip hampir aja. sama lah ya. Ya, jadi yang membedakan itu kan servis. servis. Misalnya ada coffee shop yang ya sekedar aja orang beli, kenapa Kak cappuccino misalnya, udah dibikinin selesai. Tapi kan ada beberapa coffee shop yang diajak ngobrol, ada keramah tamahan lah di situ, atau dijelasin kopinya dari mana, bahkan lu bisa nanya-nanya, itu cara bikinnya gimana sih? Boleh nggak sih gue belajar? Boleh nggak sih gue nyoba bikin sendiri? Gitu kan? Itu sih yang dijual sama coffee shop atau kedai kopi lokal ya, ramah tamahan gitu. Sharing dong, itu apa jasa lo servis mesin kopi itu berapa? Kopi. Mesin kopi itu berapa? Nah, saya lagi. Mesin Servis AC. AC. Bawa-bawa pompa dong gue nyemprot-nyemprot ya kan. Jasa servis mesin kopi itu ini dong spill dong. Oh, Harganya dimulai dari berapa gitu? Mesin kopi tuh biasanya untuk check up maintenance kita mulai dari 300.000 sih. 300.000 tuh kayak diagnosa lah ya, diagnosa dan servis ringan. Jadi kalau misalnya
nggak ada yang mesti diganti part ya, hanya bayar itu. Tapi Nah, kalau- misalnya nih kan ada di belakang lo nih. Ini. Lo kayak gini misalnya rusak total bisa lo servis. bisa dari mati total Wih, sampai kalau ini mati hilang total lagi kena bisa. berapa itu, Bang Jo? Ini enggak sih, kalau ini enggak mati total. Nah, Tapi seandainya kalau ada orang, wah Bang Jo, gue mau servis mesin kopi gue nih yang kayak gini, itu kena berapa kalau mati total gitu? mulai dari 2 jutaan itu Oh. overhaul lah kalau di mobil turun mesin ya. 2 juta. Jadi misalnya mesinnya udah lama tidur, udah nggak tahu nih kondisi seperti apa, atau mesinnya udah lama banget dipakai di atas 5 tahun, biasanya kan boilernya tuh dalamnya banyak kerak air tuh. Boiler kayak ayam boiler. Iya, ayam Ada boiler. Ayam boiler. Iya, 2 Itu juta banyak berarti ya. kerak air ya, biasanya diturunin semua partnya itu mulai dari 2 jutaan. Kalau nggak ada banyak part yang diganti sih. Oh, terjangkau berarti ya. Iya kok. Ada yang paling mahal jasa servis mesin kopi gitu. Iya, kalau jasa sih segituan. Kalau mahal yang tuh. bikin dia lebih mahal lagi nanti kalau tambah part, soalnya ternyata pompanya udah rusak, Rusak. lebih pompa lagi kan. Iya. Atau ada bagian yang hilang mesti diganti, itu bengkaknya di situ. Harga Pantes, spare part. Kalau lebih- jasa sih nggak lebih- terlalu mahal. Lebih ini ya, lebih cuan itu ya. Soalnya kan dibanding orang beli baru ya Iya, kan, sayang kan mendingan yang udah ada ibaratnya nih di servis. Servis betul, ya kan? betul. Daripada beli baru ngapain ya? Ya, mending di servis langsung total. ke Bang Jo, ya. Ya, Bang Jo. Ini iklan banget nih. Iya. Iya lah, gitu. Iya, iya, Tadi juga iya, ngopi iya. datangnya di Kopi di Mari, ya kan? Di mari. Daerah Bekasi tuh, gitu. Nah, sama nih, aku mau nanya, ini kan juga ya namanya ngopi itu kan luas ya. Menurut lu kalau kopi sasetan itu bisa dibilang pencetak kopi nggak sih? Gitu. Oh, Kopi sasetan nih biasanya nih ya kan? Ya, batik kayak bapak-bapak, iya apa iya kan iya biasanya iya iya. mereka pada suka kopi sasetan kan. Nah, kalau ditanya lu suka kopi nggak gitu? Suka, tapi kopinya kopi sasetan, gitu Iya, kan? nggak usah nyebut merek. Iya, Nah, iya, iya. Makanya. Fine-fine aja kalau menurut gua, itu Iya. bisa dibilang pecinta juga kok. Iya. Ya, kan kopi hanya komoditasnya ya. Iya. Maksudnya kalau Jadi nggak selama masalah dia ya. minum kopi ya dia penikmat lah, cinta kopi lah. Oh, Soalnya kan kadang suka banyak yang nyinyirin kan. Wah, katanya pecinta kopi, tapi pakai kopi sasetan. Berarti lo kurang setuju ya? Ada yang nyinyirin Iya, begitu. ya dulu sempat Sebagai pelaku nih. ada masanya kan, kalau di dunia perkopian tuh kita bahasanya pendekar lah. Wih. Pendekar ya kan. pendekar. Iya, Apa tuh? yang itu yang ribet banget deh, ngopinya ribet banget. Gue tahu pendekar, pendek dan kekar. Itu kayak itu tuh kayak Jokes lawas. iya. Bapak-bapak banget. Bapak-bapak banget. Ya kan ini kan tuan rumahnya kan bapak-bapak. Ya, Iya. sama kali kita juga. Ya, gue enggak, belum bapak-bapak. Dulu gitu kan pendekar, jadi ribet banget ngopinya. Terus sampai ada slogan kopi itu digiling bukan digunting. Cik. Iya, gue tahu tuh, gue Iya, tahu, kan, gue kan, tahu. Betul, betul. Iya. Benar, Ya. benar. Padahal lu hampir semua juga belajar ngopi dari situ, dari Iya, saset. dari Nah, saset, ya. pas banget nih lo ngomongin Iya, kayak iya, biji iya. kopi. Itu kan sebenarnya lo ada niatan nggak sih kayak lo main di kopi ini, di investasi kopi ini untuk ekspor biji kopi gitu? Harus citra rasa Oh. Nusantara gitu. Oh, ya mungkin someday arahnya mungkin ke situ ya. Cuman belum ketemu channelnya aja ya, atau belum kepatil untuk wah harus mulai nih gue dari sekarang, belum. Tapi someday mungkin ke situ sih, karena itu luas banget ya ininya kemungkinannya. Karena kan kita Indonesia nih termasuk di 5 besar lah penghasil kopi dunia ya. Nomor 3, Nah sekarang nomor 3 ada pertama yang bilang Brasil, nomor 2. Vietnam, baru Indonesia. Data yang dulu tuh sempat kita nomor 4, tapi intinya kita di 5 besar lah ya. Ya, sekarang nomor 3. 5 besar. Nah itu berarti kan kedepannya makin terbuka lebar tuh peluang untuk itu. Nah. Nah kalau lu bilang tadi kita udah nomor 3 aja, sementara masih banyak banget lahan yang belum dimanfaatin. Betul, betul, betul. Kalau itu digeber lagi kan mungkin kita bisa nomor 1. Nah, ini Bisa buat ini pemerintah tuh. ya, ini saran buat Menteri Pertanian lah dan Iya, Menteri Perdagangan tuh. iya, benar. Ini dari pelaku usaha kopi nih. Iya. Sama kalau pelatihan yang tepat sasaran. Iya. Nah, Curhat gua. Jadi curhat. pas nih, ntar dibilang channel Bener. oposisi lagi channel gua ini. Enggak. Cuannya sih enak. Oh, ada yang nggak tepat. Cuannya sih enak. Iya. Tapi kan kadang ngerasa kok gini ya pesertanya nggak sesuai gitu. Jadi kadang ilmunya nggak tersampaikan. Akhirnya juga ya nggak ada kelanjutannya. Habis itu gue ngajar aja pulang, dari peserta-peserta belum tentu akhirnya main kopi gitu. Betul, betul, betul. Sementara kalau peserta yang tepat sasaran kan someday mereka bisa jadi partner kita main kopi. Ya kita minum kopi dulu lah. Iya. Ayo silakan. Minum dulu silakan. bang. Ayo bang. Gue juga emang. Iya, Ini apaan sambil sih? cheers, kopi. Ah bohong nih gak ada isinya. Ada ya? nih, cheers. Kopi dulu. Yoi. Emang paling enak tanpa gula ya.
Iya, Wah, ini mantap kopi asli nih. Nah, setelah ngopi dan kita ngalur ngidul masalah kopi sama lo kan, nah si Bang Raymond mau kasih fun fact nih ke lo. Boleh, tentang boleh. Kopi. Nih, Kasih iya. tahu Bang Raymond. Ini, aduh, sorry nih ya, gue agak nyontek sedikit nih. Nggak apa-apa, santai. Ya, karena takut salah gitu kan. Ya. Karena namanya fun fact ya. Ya, fun fact, ya. Iya. Nah, kalau buat ini nih, fun fact nih. Ini kan ada menarik nih buat minuman kopi sendiri nih. Nah, ini kan ditemuinnya kopi ini di abad ke-9 di Ethiopia ya kan, sebagai biji kopi itu. Jadi kayak minum kopi sempat dilarang kan di dunia lah gitu. Nah, alasannya karena ya beragam lah, banyak hal. Nah, terus kalau buat minum kopi itu apa namanya? Alasannya apa bang? Kalau boleh tahu bang? Nah, alasan itu tuh Apa ya sih? Karena bikin nagih ya katanya kalau nggak salah. oh iya. Nah, kalau buat alasannya ya karena gitu. Karena kan candu ya. Candu. Kalau sering minum kopi jadi bikin candu tuh. Nah, Ya, ngobrol aja boleh dari dong. Jadi Boleh, setiap daerah itu beda-beda alasan-alasannya. Kayak misalkan di negara-negara Arab bedanya itu mereka ya ada yang bikin candu karena fisiologis ya kan. Kalau di negara Eropa di Roma karena itu identik sama produk Muslim, menginikan produknya si gereja Katolik anggur gitu. Terus kalau minuman ya. Terus kalau misalkan di Inggris juga beda lagi karena atau di Rusia beda lagi. bagus nih infonya nih. Bangsawan segala macam. Bagus banget nih infonya. Setiap wilayah itu ya di daerah-daerah barat sana dan timur tengah mereka punya alasan tersendiri dulu kopi itu dilarang gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya udah kopi jadi hal yang aman. Ada tambahan info baru nggak dari Bang Jonathan terkait kopi ini? Kopi dari nih, sekalian kalau katanya Bang Yanto. Bagus nih fun fact-nya kan. Tambahan dari gue mungkin ini kali ya. Kopi dulu sempat ilegal, sekarang jadi legal. Berarti someday gele legal nih ya. Wah, gua nggak ikut-ikutan dah. Gua nggak ikut-ikutan. Angkat tangan. Yang enggak kilik-kilik aja siapa tahu ada yang Emang dengar. dulu ya kan, ilegalnya kenapa? kepikiran. Nggak tahu alasannya ilegal juga nggak Padahal tahu. itu sebenarnya buat medis ya. Kemarin sempet rame kan tuh Bukan yang kopi Kenapa? ilegal itu lu itu nggak tahu? tadi katanya kan bikin kayak lu ada efek fisiologis mirip kayak mabuk lah ya, Iya, atau candu gitu kan. Nah, Ya, gue juga ada tambahan nih diadakan. dari Bang Raymond sama Bang Abror tadi kan. Nah, dia terlepas sempat dilarang gereja Katolik, nah di Italia kan, sama karena kan dianggap produk musim dan menggeser popularitas anggur tuh di Italia. Nah, di Inggris juga karena efek kafein, ketagihan di Rusia kopi dianggap minuman bangsawan, jadi rakyat jelata nggak boleh minum tuh guys. Nah, ini baru tahu gue juga nih. Tapi kedai kopi atau warung kopi di Prancis ini sebagai simbol perlawanan, melawan kerajaan Prancis, runtuhnya kerajaan Prancis. Gara-gara obrolan itu, makanya kan revolusi Prancis tuh sebenarnya dari kedai kopi. Kedai kopi, Nah, dari itu situ ya. abad 18 gitu. Nah, tuh mungkin yang belum tahu itu tentang sejarahnya. Fun fact-nya itu. Ya. Fact-nya. Dulu juga sempat ada cerita kan katanya bapak-bapak bangsa tuh kan suka ngumpul di kedai kopi kan. Ya, Lahirnya pemikiran-pemikiran besar tuh banyak berawal dari kedai kopi. betul. Contohnya ini mungkin legalisasi ganja. Ini jadi apa sih pesannya? Ini kalau mau dikat boleh, nggak dikat lebih bagus. Aduh. Sekalian gue. Tapi Karena gue mau dicek bersih. ya bukan apa-apa. Lah nih gue ngomong gini jadinya. Iya dong. Bukan apa-apa Bang Jo. Masalahnya negara besar, sebagian besar itu di dunia udah mulai melegalisasi ganja, terlepas kopi ya. Nah, mungkin suatu saat Panjangin lagi. akan ada gitu. Iya, Ini out of the out of the topic lah. Iya. Intinya ya kita nggak tahu. Kayak dulu kopi ilegal, sekarang jadi legal. Kayak kemarin sempet viral tuh tau nggak yang orang ditangkap? Oh iya. Yang ditangkap terus Iya. dia ngotot ganja itu Iya, narkoba. gitu. Menurut siapa? Menurut ilmu pengetahuan. Oh, katanya. viral. Iya. Saya akan Tapi kan- legalkan di pengadilan katanya. Kan polisi bilang kamu di negara mana? Nah itu, Iya, itu iya, seru iya, tuh. iya, iya. Nah ini terlepas Rame tuh, rame. pembicaraan kopi ya. Lanjut lagi Bang Raymond, gimana? Ya, paling kalau dari itu dari kopi nih ya, dari Ya. kopi. Nah, selain ngurusin kedai kopi, terus ya udah pasti bisnis kopi lah ya segala macam. Kesibukannya apa lagi nih? Ini Bang Jo nih, selain dari kopi nih. Itu tadi jadi kan kalau di kita nih beberapa segmen bisnisnya ya ada tadi kedai kopi kan pakai kopi di mari.
Terus ada roastery juga pakai nama Gibbs. Terus ada jual Oh, beli, ada biji kopinya juga ya? ada biji kopi jual aja ya? jual biji kopi, supply ke kafe. Terus ada juga jual beli mesin sama servis. Itu pakai namanya Sobat Espresso, tuh ada nanti IG-nya Sobat dijelasin ya. Espresso. Sobat Espresso gitu. Tuh, terus sama itu paling training lah ya, training barista sama konsultan, orang mau buka coffee shop juga bisa kita bantuin lah, garap-garap. Karena semuanya kan hampir semua ada di kita gitu, supply-nya bisa, kita cari mesin second bisa gitu. Itu sih. Kalau buat kayak les barista gitu, bisa juga? Bisa, bisa. Oh, bisa juga ya? Bisa. Waduh, bisa juga tuh. Bang Jo nih, ntar. Bisa Asik Kalau tuh. mau belajar ya. Nomornya ada di komen. Ya. Ingat ya, dia udah beristri loh. Yang cewek-cewek kalau mau itu bahaya loh. Nggak ada kan Gitu. orangnya? Nggak ada. Lagi belakang ya? Nah, gua menyambung ke Bang Raymond tadi, topiknya masih kopi ya kan. Ini kan lagi tren nih dan viral juga yang terkait viral itu. Tren rombongan jarang beli, rojali. Nah, Anjay, ada rojali. ada. Yang belinya cuma Satu, yang yang ngerok 5, rame-rame. Nah itu gimana? Kalau di tempat tuh pernah nggak ada kejadian begitu? Sering sehari-hari kan. Nggak lo usir-usirin Kedai apa kopi gimana? Sering, enggak sih. Gua kadang-kadang, jadi dulu sempet gini, kita kan kadang orang, nih kopi ini kan jarang nambah ya. Maksudnya minuman yang udah hebat lah, lo ngabisin 2 cangkir lah dalam 3 jam nongkrong gitu. Karena kalau kebanyakan biasanya kembung kah atau kekopian gitu, kencengan. Jadi biasanya kita tambahin minuman non coffee untuk nambah, untuk biar dia nongkrong lebih lama lah. Berarti beli jam nongkrong kadang-kadang gitu. Nah kita suka kasih tuh kayak es teh manis gitu. Es teh manis tuh minuman yang paling sering tuh di rojali-rojali itu tuh. Iced tea ya? Iya. Iced tea no sugar apa pakai? Kadang bahkan sugar ada ya? yang datang nih dulu pernah berdelapan. Terus yang order 2. cuma 3 orang. Oh, ada 3. Satu sisanya? order kopi, 2 es teh manis. Itu masih mending, Jo. Yang lain? Ada ber-8 yang beli cuma 1. Ya masih mending setidaknya. Iya, masih Lu ada. minimal dapat 50.000 lebih Iya. lah. Kayak ini cuma 1. Nongkrong numpang wifi main game online. Akhirnya gua akal-akalin aja. Oh, es teh manis gua 13.000 biar mampus ya kan. Tapi pasti masih laku aja. Masih laku aja nggak apa-apa. Jadi ya selama itu worth it bagi kita nggak masalah sih. Segelas mana gede? Di gelas biasa 13.000, jadi terserah lo mau beli es teh manis pun kita masih nutup. Karena gini, orang suka lupa kan ada operasional di sini kan. Benar Itu itu. kan yang kadang orang suka lupa nongkrong. Alah cuma nongkrong gitu aja. Dia nggak ngitungin beban listrik berapa, beban sewa tempat kalau sewa berapa, gaji karyawan berapa. Itu kan dari gelas-gelas yang kalian beli tuh semua ketutup gitu. Gitulah kira-kira. Nah, ada lagi Bang Raymond? Mungkin kalau kita buat ngomongin kopi ya, kan ibaratnya ya pastinya kedepannya pasti mau lebih maju lagi lah, ya kan. Nah itu udah kepikiran apa nggak gitu? Palingnya selain kopi lah, gitu. Kira-kira mau ngerambah kemana lagi atau hanya Kopi ya, sih. pengen Kopi sih. ya, kayak mungkin pengen bikin kebun-kebun kopi gitu kan? Bisa, itu tadi ngembung pertanyaan lu, kepikiran nggak sih ekspor? Mungkin someday. Jadi gue lagi nyoret-nyoret juga nih untuk sementara ini kan kita Afrika aja Bang Jo. macam nih. Afrika seru juga tuh. Seru. Karena Thailand pemainnya belum terlalu banyak. banyak banget. Serius Afrika, banyak. Bukannya Afrika lebih banyak ke banyak, Australia, ke Eropa, Amerika ya? Oh, impornya dari Afrika ya. Bukan, Tapi kalau kalau kita konsumsi ekspor. ekspor ke Eropa lah yang paling kenceng. Tapi kalau lo Jepang, main Korea juga. ke misalnya lo ekspor ke Afrika, justru juga orang Afrika juga banyak yang kopi loh. Iya, semua mendunia sih sebenarnya semua lagi minum kopi. Apalagi asal usulnya di Cuma kan Ethiopia mereka kan? punya kopi juga. Iya, Jadi mungkin kalau untuk ekspor ya kita berantem sama kopi dalam negerinya mereka kan. iya, Nah, kenapa peluangnya tadi besar? Karena seluruh dunia minum kopi, yes, tapi tumbuhnya hanya di Khatulistiwa, ya, negara tropis lah. Jadi ya. peluang kita tuh terutama ya kayak Eropa, mereka semua hampir ini peminum kopi lah, tapi nggak punya pohon kopi gitu. Jadi pasar kita masih luas. Cuman sementara ini idenya gue kepikiran someday mau gue persempit, karena selama ini kan kita kopinya dari Sabang sampai Merauke nih. ya. Kebanyakan, Luas, ya. jadi nggak spesifik. Malah mungkin kalau tadi pertanyaannya mau ekspor nggak, mungkin ke depan gue milih salah satu tempat lah ya untuk buka kebun gitu. Iya. Jadi yang kita branding hanya itu aja gitu. Nah, Gitu sih. kalau misalkan nih dari berbagai kan tadi Sabang sampai Merauke ya, dibilang. Nah,
kopi lokal kita kan memang sangat banyak lah gitu ya. Sangat banyak dan sangat baik gitu. Nah, dari daerah-daerah itu kira-kira yang menurut lo yang produknya maksudnya yang hasil kopinya yang bagus tuh produk mana? Maksudnya di daerah mana tuh? Oh, udah banyak sekarang bagus-bagus. Bagus-bagus Kebun-kebun kecil dulu kan Gayo lah. Siapa sih nggak tahu Iya, Gayo? Gayo, gitu. Kopi Tapi Aceh. sampai sekarang juga mereka masih ya. percontohan lah ya untuk kebun yang udah pakai sistem yang udah bagus lah pengolahannya. Tapi gue sampai sekarang makan udah ya, sorry. Iya, silakan. Tapi udah banyak kok semua. Jawa Barat sekarang lagi naik banget juga. Udah lama sih, beberapa tahun ke belakang. Flores juga lagi banyak project ke situ, masuk ke dalam-dalam cari sourcing bean yang bagus. Ya Pulau Jawa sih hampir semua udah inilah ya, udah berkembang gitu. Udah, maksudnya hasilnya pun juga udah bagus-bagus ya. Iya, cuma kelemahannya karena biasanya petani-petani kecil, jadi begitu minta quantity nggak cukup gitu. Nah, itu kayak juga konsen buat pemerintah juga tuh. Iya, harusnya. Kalau selama ini kopi kan dijual sebagai komoditas ya, komoditas itu. Tertarik nggak sih kalau lu pengen bisnis kopi tapi sebagai brand? Nah, jualnya sebagai brand bukan komoditas doang. Jadi lu kayak contoh Starbucks lah ibaratnya. Kalau lu pengen ekspor atau main di dunia internasional, lu gimana? Bisa. Ada beberapa kok sekarang brand lokal yang sudah mulai buka-buka cabang di luar ya. Boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Boleh. Kayak Kopi Kenangan tuh kalau nggak salah gue pernah baca udah mulai ekspansi ya ke Malaysia atau ke Singapura gitu. Terus Tuku udah buka di Korea loh. Ada di beberapa daerah. Ya someday mungkin bisa jadi kita akan jadi the next atau ada the next Starbucks lah yang lahir dari Indonesia ya. Nah, Bisa jadi. Setuju tuh. Tuh, kalau mungkin nantinya ke depannya ada yang seperti itu kan. Oh ya, Bang Jol, ada fenomena juga kan terkait tentang perbedaan Americano dengan long black. Itu apa? Ini udah basi banget sebenarnya dibahas di dunia perkopian ya. Udah ya itu biasa lah tadi gue bilang masalah pendekar. Ribet-ribetan orang aja sih sebenarnya. Berarti bahasanya aja ya, bener ya? Iya, ada yang Tapi esensinya sama gitu loh. ada yang ngomong gini kan, Americano Americano sama tuh long black. espresso duluan baru air panas. Long black tuh air panas dulu baru espresso. Gitu. Ya. Kalau standarnya SCA, Apa tuh SCA? Specialty Coffee of America, Oke. itu sebenarnya long black tuh nggak dibahas sih. Ada Americano aja. Nah, cuman di beberapa menu tuh long black ada yang membedakan Americano sama long black tuh masalah intensitas aja. Intensitas. Jadi kalau Americano tuh pakai espresso, pakai apa? Single espresso. Siap. Kalau si long black tuh pakai ristretto, double ristretto. Jadi lebih pekat rasa kopinya. Sebenarnya itu aja sih. Tapi kalau tadi ada perdebatan air panas duluan lah apa itu ribet-ribetan orang aja sih. Intinya sama lah ya. Intinya lu minum enak nggak? Udah gitu aja sih. Tapi kan enak relatif juga sih. Iya makanya kalau menurut lu enak ketelan udah telan aja. Kadang masih ada gitu di omongan-omongan yang sosok kopinisme lah. Ya, sih bahasa kopinisme. Ya kan, bahasa gua aja sih. Kopinisme ya ibaratnya wah, enakan Americano. Salah satu sisi long black lah. Makanya gue mumpung ke lo ini, Bang Jo ini kan paham lah. Jadi sama aja ya. Tergantung rasanya aja sih. Iya itu istilah lah penamaan menu ya. Sama kayak cappuccino sama latte itu sebenarnya basicnya sama kopi susu. Iya. Yang membedakan foam. Kopi susu kan? Ya, sebenarnya kopi susu tanpa ini kan. Yang merasa sendiri. Iya, penamaan menu aja sih sebenarnya. Ya, kalau ini jadi bahas sedikit tentang ini nih, perkopian tuh juga kayak ini bro, kayak musik lah ya. Ada genre lah, ada genre gitu. Bener. Nah, nanti makin dewasa lo ngopi, anjir ngopi aja pakai dewasa ya kan? Lu memilih genre mana silahkan. Bebas. Tapi nggak boleh jelekin genre lain. Kan bener. Sepakat gua. Jelekan lah. Iya bener. Ada yang kaum, wah kopi tuh harus hitam, pekat, mau gula, ya silahkan aja. Tadi ada yang kopi saset, atau kopi tradisional, kopi saring gitu misalnya. Ada yang genrenya tuh, wah kopi tuh harus tanpa gula, diseduh dengan metode bla 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 gitu. Silahkan aja. Sering banget kayak di tema-tema podcast yang lain apa diskusi yang lain begitu. Wah, pokoknya kalau pakai gula bukan kopi, nggak resep gitu loh. Air gula rasa kopi. Iya gitu loh. Banyak gula daripada kopinya. Iya. Nah itu sering terjadi. Itu kan preferensi ya. Ya, preferensi. Nasi goreng lu mau pedes mau enggak, mau pakai kecap mau enggak. Silakan aja dong. Iya benar. Sama aja kayak bubur diaduk sama bubur kan diaduk kan. Iya. Tapi memang kalau mirip kayak dunia peralkoholan nih.
Yoi. Antara Wah, mana ini. Tadi jual kopi kedok sebenarnya. tadi gajah, sekarang alkohol. Iya. Jadi Konten ada bahaya yang banget minum ini. alkohol tuh cuman buat mabok, rasanya nggak penting. Ya. Ada yang minum alkohol tuh buat dinikmatin gitu. Iya. Kayak wine kan lu ada Iya. ritualnya lah, Iya. ada rasa tertentu yang lu mau cari. Nah itu ibaratnya yang nyeduh-nyeduh ribet, pakai teknik segala macem. Itu yang tadi penikmat yang kayak minum wine lah. Lu cari karakter kopinya seperti apa. Nah sebaliknya yang gue cuman butuh kafein, nggak peduli rasanya, yang penting manis, gue melek gitu. Ya silahkan aja juga. yang mau Siap, gitu. siap. Lanjut Bang Raymond. Nah, sama ini nih, kita karena ngomongin kopi, kan ada nih orang yang biasanya memang dibilang kalau lagi ngantuk ya kan, minum kopi aja gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih kayak gitu? Ada yang ngaruh, ada yang enggak. Faktanya ya, ya walaupun dibilang kan kafein katanya bikin kita lebih segar, lebih terjaga Iya. gitu, lebih Iya, melek benar. ya. Ya. Tapi gue abis ngopi tidur Iya aja sih. kan? nggak Jadi ngaruh, ya. nggak Sugesti ngaruh ya lah. jatuhnya ya. Sugesti kali ya. Lebih- Antara sugesti atau memang efek ke badan beda-beda. Ada yang toleransinya terhadap kafein tinggi, jadi begitu minum kopi pun ya ngantuk-ngantuk aja. Tapi ada yang toleransinya rendah, begitu minum kopi sakit bro. Gitu Sakit ya? tuh kayak badannya kayak nggak enak, meriang atau tiba-tiba keringet Tapi jagung. secara gitu. medis, kopi itu banyak manfaatnya. Oh iya dong. Banyak, tapi kalau kata dokter dan medis itu jangan terlalu keseringan. Sehari katanya maksimal sekali apa 2 kali gelas cangkir, ya mungkin segini lah, segini. Itu pun juga nggak Yang penuh. penting jangan terlalu banyak lah. Jangan Ya. terlalu banyak. Nah Iya. itu sebenarnya manfaat kopi banyak. Selain biar kita refresh muka kan, terus belum lagi untuk mencegah, katanya bisa mencegah kanker juga loh kopi itu. Justru tuh penyebab kanker nomor 1 kopi. Tapi ada juga yang mencegah. Kantong kering maksudnya. Oh, kantong kering. Lu coba deh sehari Asu, ngopi 5 asu. kali aja. Benar. Iya, bangkrut. Enggak, kalau Sumpah. ngopinya di kopi di mari nggak kering. Oh, Oh iya, iya. Aman, Santuy, harganya terjangkau. santuy. Aman. Harga mahasiswa dan anak kos Iya, kan. santuy. Bener. Nah kan lanjut, terus ada sekarang modal bikin usaha kopi 10 juta cukup nggak menurut lo Bang Jo? Cukup, gue dulu 8 juta, enggak deh. Ya, gue dulu awal banget mulai itu 16 juta, 8 juta, 8 juta. 10 juta berarti kurang cukup ya? Cukup, itu kan 16 karena Bisa, ya. gue nggak ngerti waktu itu. Lah 10 juta Asal buka apa aja. 10 juta apa aja berarti yang perlu dibeliin? Kalau lu mau buka yang kecil-kecilan, lu cukup beli boot kecil lah ya. Boot. Mungkin 3-4 juta. Sisanya alat-alat kopi. Alat-alat kopi bukannya agak-agak mahal ya? Ada yang manual-manual kan. Manual brew gitu ya, Ini kesorotnya nih. Mana? Kayak gini-ginian nih yang manual-manual. Oh, yang itu ya? Ini yang di kardus. Oh yang di kardus Sini ini. ya. Ini 2 jutaan lah alatnya. Dia kayak grinder gitu bukan? Apa? Dia kayak buat bikin roasting? espresso, buat bikin manual espresso. Ada itu alat kopinya manual espresso sama grindernya aja 3,5 juta udah dapet. Wow. Saya tinggal penunjang kayak gelas-gelas apa gitu-gitu. Nah, Kalau mau tuh, bikin buat- sederhana bisa. Buat kawan-kawan nih yang mau bikin bisnis kopi, nah mungkin bisa nih ntar tanya-tanya ke Bang Jo. Ya. Mhm. Nah, tambah lagi dia juga punya alat-alatnya nih. Ya, Bisa tanya dulu ya kan, harga-harga segala macam bisa cincai lah. Bisa, Cincai lah bisa ya. aman. Tuh. aman lah ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak, Bang Raymond? Sebelum kita menutup Ricardo Tian Fans ini, ya Ya sih. sih. Mungkin udah sih itu aja sih. Jadi buat teman-teman semua nih, kalau memang nanti mau belajar kopi atau mau servis segala macam, nah ntar bisa tuh langsung hubungin ke Bang Jo. Bisa, Ntar bisa. nomornya ada di deskripsi. Ada. Di deskripsi ya. Tapi jangan spam ya ntar nomornya. Iya, bener. Oh sales kartu kredit, sales capek deh kan. Pokoknya intinya Apa sales? jangan takut untuk usaha lah. Iya. Jangan mikirin untung dulu. Ini Mulai Bang Jo dulu. awalnya juga mulai dulu, masalah untung belakangan lah. Benar. Ya nggak, Bang Jo? Bener, mulai dulu aja. Ada batu, kerikil, duri, akar, semua tabrak aja terus. Nah, Karena yang penting konsisten kan, usaha apapun sih ya, nggak kopi doang, semua apapun. dia sampai begini udah belasan tahun. Lu dari 2012 kan? Udah berapa tahun 2014 sih. 2014, 10 tahun. Jadi jangan mengharapkan cuan, Iya. langsung cuan, jangan. Fun fact, baru ketemu selaknya itu di tahun keempat, tahun ketiga, empat lah ya. Jadi yang usaha baru setahun, Jangan patah udah semangat. tabrak dulu. Mungkin Tetap putus asa, jangan semangat. Iya. Ya. Kebalik Oh, dong. kebalik ya? Ya udah. Semangat, terus asa. Oke. Dah, begitu aja ya Bang Jo. Oke, siap. Terima Thank you, kasih, Bang Jo. Sama-sama. Atas brother. waktunya.
Sama-sama, Thank you, brother. thank you. Sip. Yoi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Bye. Bye. Bye.